Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dede Olivia Fitri. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang sangat menarik dalam dunia pendidikan, yaitu tentang hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Nah, teman-teman pernah berpikir seperti ini tidak? Bahwa di sekolah itu kita tidak hanya mempelajari pembelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, atau pembelajaran ilmu pengetahuan lainnya. Ternyata ada juga pembelajaran yang tidak tertulis di dalam buku dan juga tidak ada di daftar pembelajaran kita, tetapi tetap dipelajari oleh siswa setiap harinya. Nah, pembelajaran ini disebut dengan hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Nah, materi ini sangat penting untuk kita pahami karena hidden curriculum ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter peserta didik, baik ke arah yang positif maupun ke arah yang negatif. Hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi adalah segala nilai, sikap, kebiasaan, aturan tidak tertulis, dan perilaku yang dipelajari peserta didik di sekolah secara tidak langsung, di luar kurikulum resmi yang tertulis dalam silabus atau rencana pembelajaran. Dengan kata lain, hidden curriculum merupakan pelajaran yang diperoleh siswa melalui pengalaman sehari-hari di lingkungan sekolah, baik dari guru, teman, budaya sekolah, maupun aturan yang diterapkan. Nah, secara sederhana, hidden curriculum adalah bentuk pembelajaran yang terjadi secara tidak sengaja tetapi memengaruhi karakter, sikap, dan perilaku peserta didik. Contoh pertama, contoh kegiatan yang positif. Yang pertama, kegiatan kerja bakti atau piket kelas. Ini merupakan nilai gotong royong. Contohnya, setiap sore sebelum pulang sekolah ada jadwal piket di mana 5-6 siswa berbagi tugas secara mandiri. Ada yang menyapu, menghapus papan tulis, dan membuang sampah. Nah, dari contoh ini siswa dapat menangkap nilai tanpa perlu guru menceramahi tentang teori kerjasama. Siswa langsung belajar tanggung jawab bersama dan gotong royong. Mereka sadar bahwa kenyamanan lingkungan adalah tugas kolektif, bukan tugas satu orang saja. 2. Yaitu kejujuran. Nah, dapat dicontohkan dengan narasi seperti ini. Saat ujian berlangsung, meja siswa diberi jarak yang jauh, tas ditaruh di depan kelas, dan ada pengawas yang memperhatikan dengan seksama. Siswa yang ketahuan menyontek akan langsung diberi sanksi yang tegas, misalnya seperti kertas ujiannya dirobek atau diberi nilai 0. Nah, dari narasi ini siswa dapat menilai tentang sekolah mengirimkan pesan tersembunyi yang sangat kuat tentang integritas. Siswa belajar bahwa proses yang jujur jauh lebih dihargai daripada hasil tinggi yang didapat dari cara yang curang, dan bahkan ketidakjujuran selalu akan membawa ke konsekuensi yang 3. Yaitu belajar kesabaran dan keadilan. Seperti saat jam istirahat, semua siswa baik ketua OSIS, murid berprestasi, maupun siswa baru harus berdiri berurutan di belakang garis antrian untuk membeli makanan di kantin. Nah, dari narasi ini siswa dapat menilai bahwa siswa secara tidak sadar belajar tentang kesetaraan dan keadilan. Mereka memahami bahwa hak setiap orang adalah sama dan semua orang wajib menghormati hak orang lain tanpa memandang status dan senioritas.
4. Sopan dan santun. Budaya salam, senyum, dan menyapa guru dapat membentuk karakter siswa yang santun dan menghormati orang lain. Nilai ini sering dipelajari melalui kebiasaan yang dilakukan setiap hari di lingkungan sekolah. Contohnya, mengucapkan salam saat bertemu guru. 5. Kebijakan gerbang ditutup tepat waktu. Ini itu belajar manajemen waktu. Narasinya seperti ini. Sekolah menerapkan aturan ketat bahwa gerbang sekolah akan dikunci tepat pukul 7.00 WIB. Siswa yang terlambat harus menerima konsekuensinya, seperti mencatat di buku pelanggaran atau membersihkan halaman sekolah. Nah, dari narasi tersebut, siswa dapat menilai bahwa sekolah sedang mengajarkan disiplin dan pentingnya menghargai waktu. Aturan kaku ini membentuk kebiasaan siswa untuk merencanakan perjalanan mereka dari rumah, sebuah keterampilan yang sangat penting saat mereka masuk ke dunia kerja nanti. Nah, tadi itu kan kita sudah membahas contoh hidden kurikulum yang positif. Sekarang kita akan membahas contoh hidden kurikulum yang negatif. Contoh pertama, kebiasaan terlambat. Ketika guru atau siswa sering datang terlambat dan hal tersebut dibiarkan, siswa akan belajar bahwa disiplin waktu bukan sesuatu hal yang penting. Akibatnya, mereka dapat meniru kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 2. Sikap pilih kasih. Jika guru lebih sering memperhatikan siswa yang pintar atau aktif dibandingkan siswa lainnya, secara tidak langsung siswa belajar bahwa tidak semua orang diperlakukan secara adil. Hal ini dapat menimbulkan rasa iri, rendah diri, dan berkurangnya motivasi belajar di dalam diri siswa. 3. Budaya mencontek. Ketika tindakan mencontek tidak diberikan sanksi atau dianggap biasa saja, siswa akan belajar bahwa memperoleh nilai tinggi lebih penting daripada kejujuran. Akibatnya, karakter jujur dan tanggung jawab menjadi berkurang pada diri peserta didik. 4. Kurangnya kepedulian terhadap kebersihan. Lingkungan sekolah yang kotor dan kurang terawat dapat memberikan pesan bahwa kebersihan bukanlah hal yang penting. Siswa pun menjadi kurang peduli terhadap kebersihan kelas maupun lingkungan di sekitar sekolah. 5. Kurangnya sikap saling menghormati. Apabila terdapat kebiasaan berbicara kasar, mengejek teman, atau tidak menghargai pendapat orang lain yang dibiarkan terjadi di sekolah, siswa akan menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang sangat wajar. Akibatnya, hubungan sosial menjadi kurang harmonis dan rasa hormat terhadap sesama berkurang. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa hidden kurikulum adalah pembelajaran tidak langsung yang diperoleh oleh siswa melalui budaya dan lingkungan sekolah. Hidden kurikulum dapat memberikan dampak yang positif seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, sopan santun, dan kejujuran. Namun, dapat juga menyebabkan sisi negatifnya seperti pilih kasih, sering terlambat, kurang rasa peduli, rasa hormat, sering mencontek, dan banyak lainnya. Karena itu, seluruh warga sekolah perlu menjadi teladan yang baik agar hidden kurikulum yang terbentuk mampu mendukung perkembangan karakter peserta didik. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Saya sudahi. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.